Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, salli wasallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ya, kita ketemu lagi dan bersama Bang Jack Channel. Bang Jaki Channel. Bang Jaki Channel, ini salah satu praktisi di dalam wilayah pergaiban. Masya Allah. Masya Allah. Pemburu jurik bengek. Lebih yaitu spesialis pemburu jurik bengek. Ini Bang Cabok. Jack. Pak. Bagaimana pengalaman itu, Bang, mengenai masalah dunia metafisika, dunia pergaiban seperti itu, Bang? Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan li rabbin hasana bi Muhammad. Alhamdulillah, saya datang ke sini bersilaturahmi kepada Babah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmatan kasih sayang dari Allah. Amin. Amin. Untuk pertemuan kali ini, pembahasan permasalahan kendala saat kita menghadapi hal-hal yang bersifat pergaiban, ya. Begitu, Bah, ya. Ya. Jadi begini, inti daripada sebuah pergaiban tersebut. Boleh diyakini, tapi jangan terlalu meyakini. Gitu. Contoh, misalkan di tempat ini ada jin, katanya, ya, katanya di tempat ini ada jin, dan kita menanggapi hal tersebut harus dengan hal yang sepele. Contoh misalkan, wah, di tempat ini ada jinnya, cuma jin, ada Allah yang maha perkasa, kepet baju ring pak, gitu ya. Banyak baca sholawat, banyak baca Al-Quran, jaga sholat, insyaallah jin tersebut akan lemah. Nah, Terus, begitulah. Ini, Bang, terkait mengenai masalah orang yang tidak percaya mengenai masalah adanya dunia seperti itu, bagaimana pembuktian kita atau dalam rangka yaitu membuat orang itu bisa yakin terhadap ada dunia itu tuh ada gitu. Dibuka batinnya. Jadi untuk meyakinkan seseorang tersebut meyakini adanya alam gaibnya Allah, itu suatu perjuangan untuk kita. Untuk pertama, kita jelaskan bahwa alam gaibnya Allah itu nyata adanya. Yang kedua, jika dia tidak percaya, kita ajak, kita perlihatkan mana itu jin yang sebenarnya, ya. Jangan sampai kita membuat hal-hal yang di luar nalar dan membuka tirai atau membuka mata batin tersebut itu pun tanpa syarat. Tidak perlu pakai embel-embel, ya, atau harus beli ini tidak perlu. Langsung saja kita baca doanya, kita tarik nafas, tahan nafas, buang nafas lagi, tarik nafas, buka. Insyaallah orang tersebut akan melihat makhluk Allah yang disebut bangsa jin. Dan sudah keluar orang tersebut dari keimanannya, khususnya umat muslim yang tidak meyakini alam gaibnya Allah, begitu. Atau sini, Bang, ini kan ada fenomena baru ini yang, mohon maaf dalam tanda kutip, meluluh lantahkan marwah daripada praktisi alam gaib tersebut, yaitu kasus Simang Yana yang di Cadas Pangeran itu. Ya. Ini bagaimana ini cara kita membangkitkan? Artinya kan gini, ada yang memang itu sandiwara, ada yang cuma acting, tapi juga memang ada yang memang orang yang memang kapasitas ilmunya memang punya ilmu ke arah sana. Ya, jadi begini, tegasnya untuk menghadapi, saya juga pernah melihat, ya, kemarin videonya ada seorang kakek-kakek, bapak-bapak, ya, yang mempraktekkan bahwa dia masuk ke ranah gaib untuk melihat si Yana tersebut, ya. Mohon maaf untuk para praktisi yang ada di luar sana, untuk paranormal yang ada di luar sana, untuk para kuncen yang ada di luar sana. Mohon maaf sekali lagi, ya. Jangan mengatakan yang tidak diketahui. Wallahi saya melihat langsung kakek tersebut tidak bisa melihat adanya alam gaib yang nyata, yang langsung bisa melihat di situ ada apa. Itu tidak. Berarti sudah nyata bahwa si kakek tersebut berdusta, bahwa dia melakukan raga sukma ke alam gaib, menyatakan bahwa di sini ada ini, ada ini.
mohon maaf, itu dusta. Dan untuk sampai ke ranah tersebut, orang-orang yang diberkahi Allah ilmu tersebut harus melalui tirakat atau riyadah, ya. Untuk bangsa kita yang ada dari khususnya Cirebon, yang dari Pamuragan, salam santun yang dari Ar-Riyadah, Arjawinangun. Kalau ada orang yang seperti itu, sepertinya kalau di Pamuragan sana diketawakan gitu ya. Mohon maaf karena orang-orang yang seperti itu sudah masuk ke ranah penipuan. Biasanya seperti itu. Nah, bagi orang awam yang tidak paham dunia metafisika seperti itu, bagaimana kita cara mengetahui mana ini paranormal atau praktisi yang cuma acting dan sandiwara, mana yang memang benar-benar memiliki kemampuan ke arah sana? Satu, kita lihat dari tata cara dia, misalkan mengobati. Mohon maaf sekali lagi kepada para praktisi yang ada di luar sana, sudahlah, berhentilah kalian untuk menipu umat, gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana itu kiai, mana itu ustadz, mana itu dukun, ya. Karena sekarang ini orang pandai membuat bungkusan, gitu, tapi lupa siapa diri dia, gitu. Jadi untuk mengetahui orang tersebut dapat mengetahui gaibnya Allah atau tidak, bisa dari tata cara dia, misalkan dia mengobati. Karena kalau sudah mengobati untuk ranah ke hal-hal pergaiban, memakai syarat-syarat yang tidak lazim, apalagi harus mengeluarkan dana sampai puluhan juta. Saya banyak sekali hal tersebut mendengar atau langsung cerita dari orang-orang yang datang ke saya, menceritakan bahwa saya habis segini, namun tidak ada perubahan sama sekali. Nah, itu tidak bolehlah seperti itu, karena sejatinya ilmu Allah itu gratis. Allah itu menggratiskan hal-hal yang mana yang bertujuan langsung mendekatkan diri kepada Allah. Sejatinya ilmu batin atau praktisi, khususnya ilmu gaibnya Allah, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, gitu. Terus ayah sekarang terkait mengenai masalah penarikan benda pusaka ini, Ya. apakah itu keris atau apa saja yang bisa ditarik itu jenisnya, dan di tempat-tempat yang mana yang itu bisa ditangkap sinyal bahwa itu ada benda pusaka? Ya, jadi untuk hal-hal yang seperti itu tidak semua tempat ada, ya. Satu, tidak semua tempat ada. Misalkan di tempat ini yang angker-angker, itu tidak semua tempat ada. Bisa jadi itu tadi jurik bengek, ya. Nah, tandanya di tempat itu ada kalau misalkan di pohon atau di tempat yang gersang. Contohnya misalkan di pohon, ya, pohon tersebut hawanya dingin, di bawah pohon tersebut hawanya dingin. Kalau kita masuk ke arah situ, ke tempat itu, hawanya akan bentrok, kadang dingin, kadang panas. Dan di tempat itu ada pusakanya. Itu yang langsung secara logika kita hadapi. Nah, untuk pendohirannya itu tanpa syarat. Tidak perlu memakai hal-hal yang contoh misalkan seperti minyak yang harganya sampai jutaan atau ratusan sampai jutaan, ya. Apalagi ada yang pakai apel jin itu, ya. Itu banyak korban seperti itu. Nah, tidak perlu seperti itu. Karena menarik pusaka tersebut kita mengandalkan satu pernapasan, ya, kuat pernapasan kita. Yang kedua yang pertama keyakinan kita kepada Allah, yang kedua doa, yang ketiga pernapasan kita. Nah, itulah media kita. Kalaupun minyak harga yang 5.000 pun bisa. Harga yang 5.000 pun bisa. Karena fungsinya minyak tersebut untuk menghilangkan bau yang tidak enak yang ada dari aura pusaka tersebut, begitu. Itu butuh waktu proses berapa lama itu penarikan itu? 5 menit pun langsung bisa. Tidak perlu berjam-jam atau sampai 1 hari. Nah, 5 menit pun kita buka, kita tarik, itu langsung muncul ada, begitu. Oh, jadi tidak sehari semalam atau semalaman suntuk gitu? Oh, enggak.
Saya belum pernah menarik sampai semalaman atau 1 jam gitu ya. Paling lama 10 menit. Itu kalau lapangannya, tempatnya terjal atau di bukit ya. Ada itu di video saya yang bukit yang 50 meter dalamnya ke bawah. Jadi saya dipakai sarung, ditali sama santri-santri, sama yang mengundang saya ditali pakai tambang, pakai sarung ya, supaya saya tidak tergelincir ke bawah. Itu 5 menit langsung keluar. Itu kan pusaka gaib. Itu kalau ngomong-ngomong masalah pusaka gaib itu ada yang punyanya tuh. Ya. Itu punya siapa tuh kalau pusaka gaib seperti itu? Jadi pusaka-pusaka tersebut berpindah-pindah kalau yang itu ada jinnya ya. Jadi misalkan di sini ada pendekar atau dari zaman kerajaan, dia bertengkar dan keris tersebut jatuh di situ dan orangnya meninggal di situ, dan keris itu dalam jangka 5 tahun itu tidak langsung hilang ke alam gaib. Dalam jangka 5 tahun itu ada di alam nyata. Setelah 5 tahun diketahui oleh bangsa jin, maka keris tersebut diambil oleh bangsa jin. Oh gitu kronologisnya. Iya. Berarti asalnya punya manusia ya? Punya manusia. Tidak ada jin yang bisa membuat pusaka. Tidak ada gitu. Kalaupun ada itu tidak ada untuk di wilayah seperti ini. Adanya di tengah hutan. Ada pusaka yang langsung dari bangsa jin, dan itu pun adanya di tengah hutan atau di tempat-tempat kerajaan bangsa jin. Lah itu kan sudah dikuasai oleh bangsa jin. Ini negosiasi kita menarik itu negosiasi secara lembut atau negosiasi adu kesaktian katakanlah. Kalau misalkan kita minta secara baik-baik tidak dikasih, kalau nggak dikasih ya kepret gitu. Jadi kita lah dugdeg gitu, apa disebutnya tarung ya. Gitu. Karena kita satu tujuan kita untuk meyakinkan kepada seseorang tersebut bahwa alam gaibnya Allah itu benar adanya. Nah, di situ tujuan utama kita. Yang kedua, kalaupun kita mendapat ancaman dari bangsa jin, sejatinya jin pun makhluk Allah. Jadi kita mohon langsung kepada Allah, insya Allah kita akan terlindung. Kebanyakan tarung atau dikasih secara sukarela? Kebanyakan saya tarung gitu. Tarung. Nah kalau kita sudah tarik ini ke alam nyata ini, mereka ikut nggak? Kalau yang sukar ditariknya itu akan ikut. Itu pasti akan ikut, dan itu kita harus membaca beberapa ayat-ayat ruqyah yang harus kita baca untuk menghilangkan jin yang ada di dalam keris tersebut. Karena saya menjualnya keris yang sudah kosong ya, yang hanya untuk yang untuk hiasan. Jadi bisa untuk ngiris bawang juga, gitu. Bisa untuk nyembelih gitu ya. Jadi tidak menjual yang isi. Mohon maaf. Jadi kalau ada yang pesan yang isi, bukan saya tempatnya. Mungkin ada di luar sana praktisi yang menjual langsung dengan isinya, kalau saya tidak. Terus itu tadi kita ngobrol mengenai masalah RB ya, rantai babi atau rantai bagong itu. Itu disebut rantai babi itu memang dia dari bulu babi bener atau memang penyebutan saja itu? Itu taring atau dari ujung bulu ya. Ujung bulu. Ujung bulu taring yang mana itu biasanya bertempat di bawah dagu. Yang kedua bertempat ada di pundak. Kadang dia berpindah ke bawah dagu, tapi kebanyakan dia berpindah ke bawah dagu. Nah, ujung taring tersebut atau ujung bulu tersebut setelah babi tersebut mati baru dia akan lepas. Nah, jadi tidak semuanya babi ada. Oh gitu. Jadi nah, itu mempunyai nilai mistisnya dari mana itu? Itu langsung bawaan dari babi tersebut yang sudah dirasuki oleh bangsa jin. Nah, babinya udah dirasuki bangsa jin karena umurnya sudah melebihi dari 2 atau 300 tahun, itu biasanya sudah dimasuki bangsa jin, sudah menyatu dengan jin. Jadi dinamakan babi jadi-jadian. Oh gitu. Nah, ini kolaborasi secara ilmu fikih nih. Kalau secara ilmu fikih kan itu najis mogolama ya, itu. Nah, itu najis. Gimana ini? Jadi kalaupun kita memegangnya harus dengan kayu atau dengan tisu yang kering, tidak boleh yang basah.
dicoer cik Sunda ya, itu dicoer, atau kita tak cari tisu yang kering untuk memegangnya. Tidak boleh menempel langsung ke badan. Kalaupun menempel ke badan, satu najis mughaladah, yang kedua itu memiliki efek yang tidak baik. Nanti badan kita akan gatal, terus kesananya nanti jadi kurap begitu. Kalau secara aliran sendiri, rantai babi itu alirannya putih atau hitam? Hitam, sudah pasti hitam. Biasanya spesifikasinya rantai babi itu kalau secara khasiatnya itu apa itu? Kebanyakan di luar sana untuk kekebalan, terus untuk anti peluru ya, intinya ke situ untuk golok anti peluru, dan bisa juga untuk kita perintah. Oh gitu. Diperintah untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar, misalnya untuk menarik sesuatu yang menjadi orang tersebut kaya. Oh gitu. Bukan anti janda, bukan? Wah, itu boleh diminta nanti dengan praktisi kita yang namanya Mbak Anom. Bang, ini sebenarnya asik ini bahasan dan konten ini sebenarnya asik ini. Cuma kita untuk kali ini kita cukup di sini dulu mungkin kajian dan gagasan mengenai masalah ini. Barangkali ada pesan-pesan yang kita di akhir konten ini, bukan ini pernyataan akhir. Kalau pernyataan akhir kan wasiat itu. Maut kayak. Baik, silahkan. Pemirsa dimanapun berada, jangan mentakuti bangsa jin. Ya, pesan saya jangan takut dengan bangsa jin. Selagi kita ada di jalan Allah, insya Allah kita akan terhindar dari gangguan bangsa jin. Yang kedua, jangan mempercayai seseorang tanpa seseorang tersebut memiliki dasar keagamaan yang mursyid ya. Karena untuk saat ini hal-hal bersifatnya pergaiban tersebut sangat rentan dan disitulah sangat banyak terjadi penipuan. Nah, menghadapi hal-hal tersebut kita harus berhati-hati, jangan mudah percaya dengan hal-hal yang bersifat pergaiban sebelum langsung kita membuktikan secara langsung. Dua yang ke situ. Terus di luar sana, bagi yang mohon maaf, di luar sana pada seluruh senior-senior saya yang lebih mengetahui apa yang saya ketahui, mohon izin saya memberitahu hal-hal ini untuk kebaikan bersama begitu. Terakhir Bang, ini kenapa orang itu kesurupan, dan secara simpel bagaimana itu cara mengantisipasi atau menyadarkan orang kesurupan itu? Ya, jadi kesurupan tersebut tidak semua jin itu masuk ke dalam diri ya. Kenapa bisa awalnya bisa kesurupan? Satu, pikirannya galau, pikirannya gundah tidak karuan, hingga pikiran seseorang tersebut lepas dari Allah. Nah, untuk menghindarkan hal-hal agar kita tidak kesurupan itu, kita harus selalu mengingat Allah. Nah, berarti jangan lupa sholat, perbanyak sholawat, perbanyak baca Al-Quran. Nah, itu agar kita senantiasa selalu mendekat diri kepada Allah. Satu ke situ. Yang kedua, ada juga yang kesurupan bohong-bohongan gitu ya. Jadi bisa kita buktikan mana itu kesurupan, mana itu bohongan. Nah, di situ jangan orang langsung gerem-gerem, langsung percaya bahwa itu ada jinnya atau kesurupan. Tata cara untuk melihat seseorang itu kesurupan atau tidak, ini caranya. Satu, kita cukup melihat seseorang tersebut yang misalkan di situ ada orang yang sedang menggerem atau sedang kerasukan ya. Kita baca ayat kursi di dalam hati dengan khusyuk. Nah, baca ayat kursi di dalam hati, tarik nafas, kita lihat matanya. Kalau dia berkedip dan menunduk itu tidak kesurupan. Tapi kalau ada perlawanan berarti dia kesurupan. Gitu. Untuk mencabutnya mudah. Nanti kalau sudah biasa membaca Al-Quran dengan surah jin dan surah An-Nisa, itu sudah bisa mengeluarkan jin dari dalam diri. Ya, oke, pemirsa semuanya dimanapun berada, kepada Bang Zeki Channel, jazakallah sang jaza. Semoga konten yang kita tampilkan ini membawa nilai hazanah pengetahuan, dari serpihan-serpihan pengetahuan
tergambarkan bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Saya kira seperti itu, dan ini semoga ada nilai manfaat sekecil apapun, semoga membawa nilai manfaat maslahat berkah untuk kita semuanya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.